Nah, ini kesempatan yang pertama kita akan belajar bersama mengenai biostatistika deskriptif. Tetapi sebelum itu saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa peran yang dimainkan biostatistika dalam penelitian di bidang kesehatan itu seperti apa. Baru kita belajar mengenai biostatistika deskriptif. Untuk itu izin share materi Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi ini sudah terlihat, slide ini terlihat di layar Bapak Ibu semuanya. Baik, materi yang dibebankan saya untuk pertemuan kali ini adalah mengenai biostatistika yang deskriptif. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan informasi ke Bapak Ibu peran yang dimainkan biostatistika dalam penelitian di bidang kesehatan itu seperti apa. Baru nanti sisa waktu yang kita punyai kita gunakan untuk membahas biostatistika deskriptif. Walaupun pada pertemuan mungkin yang pertama dengan pemateri yang lain sudah diinformasikan peran yang dimainkan biostatistika itu seperti apa, tapi tidak afdol kalau saya juga akan berikan peran apa toh yang dimainkan biostatistika dalam penelitian di bidang kesehatan. Saya gunakan ilustrasi, menggunakan contoh penelitian yang pernah saya ikuti beserta teman-teman di bagian anak Rumah Sakit Sarjito, Fakultas Kedokteran UGM, dan teman-teman dokter dari Johns Hopkins University. Penelitiannya itu seperti apa? Penelitiannya melibatkan puluhan ribu anak balita yang tinggal di suatu wilayah. Sebut saja populasi penelitiannya ada 10.000 anak balita. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui efek periodik penambahan vitamin A pada puluhan ribu anak balita yang tinggal di suatu wilayah. Jika kita menginginkan penelitian ini penelitian yang tepat, penelitian yang ideal, penelitian yang tanpa salah, maka 10.000 anak balita yang ada di populasi penelitian kita tanpa ada yang terlewatkan harus diikutkan dalam penelitian. Jadi 10.000 ini semuanya, seluruh anak balita yang ada di populasi penelitian itu diikutkan dalam penelitian. Itu penelitian yang ideal, penelitian yang tepat, penelitian yang tanpa salah, bahkan Bapak Ibu tidak perlu belajar biostatistika. Konsekuensi apa yang harus ditanggung peneliti kalau penelitiannya melibatkan puluhan ribu anak balita, yang umumnya populasi itu ukurannya sangat besar? Maka yang pertama, kendala yang dihadapi peneliti adalah biayanya akan mahal, waktunya akan lama, tenaga yang dibutuhkan akan banyak. Walaupun penelitian ini yang membiayai salah satu sponsor dari Amerika, tapi pihak sponsor tidak bersedia membiayai kalau penelitiannya melibatkan puluhan ribu anak balita, melibatkan 10.000 anak balita. Kenapa demikian? Karena kalau 10.000 ini kita ikutkan dalam penelitian, tiap-tiap anak balita di awal penelitian untuk mengetahui baseline karakteristik datanya, maka tiap-tiap anak balita ini harus kita periksa urin, darah, maupun tinja. Nah, cek urin, darah, tinja secara lengkap kan biayanya mahal. Ini baru pengukuran awal, padahal penelitian ini berlangsung selama 2 tahun, maka 1 tahun setelah dapat treatment diukur yang kedua, lalu 1 tahun berikutnya diukur yang ketiga, maka
biayanya sudah 3 kali X juta dikalikan puluhan ribu. Via sponsor tidak bersedia membiayai kalau penelitiannya seperti itu. Lalu karena tidak bersedia membiayai untuk yang sekian banyak, kemudian biostatistika memberikan solusi. Tidak perlu meneliti 10.000 anak balita, tapi biostatistika memberikan solusi, kita teliti beberapa anak balita saja. Nah, beberapa anak balita kita kenal dengan nama sampel. Sampel itu sebagian dari populasi. Dalam ilustrasi ini, dalam contoh ini, peneliti meneliti hanya 1.000 anak balita. Ya, 1.000 kok hanya ya, yang meneliti 1.000 anak balita. Kenapa kok 1.000? Kok tidak 100, kok tidak 10, kok tidak 1, tentu saja ini ada formula, ada rumus yang digunakan untuk menghitung berapa atau minimum ukuran sampel. Ada formulanya, ada rumusnya. Nah, di mana rumus itu bisa kita peroleh, di buku apa bisa kita pelajari, maka Bapak Ibu bisa memperhatikan buku ini. Ini ada satu buku yang membahas mengenai berapa atau minimum ukuran sampel dalam penelitian di bidang kesehatan. Jadi ada buku itu yang bisa Bapak Ibu rujuk. Jadi di sini ada formula, ada rumus, selalu Bapak Ibu gunakan kalkulator, kalau Anda mau kalkulator ya menggunakan Sempoa, kalau Anda mau Sempoa maka program ini, buku ini itu dilengkapi dengan aplikasi yang dinamakan S-Size, sampel size, ukuran sampel. Jadi Anda ada aplikasinya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menghitung berapa atau minimum ukuran sampel. Baik, dalam contoh tadi itu adalah 1.000. Ini peran pertama yang dimainkan biostatistika dalam penelitian di bidang kesehatan. Lalu peran yang kedua adalah bagaimana cara memilih 1.000 di antara 10.000. Memilihnya itu seperti apa? Yang dikenal dengan nama teknik pengambilan sampel. Memilih 1.000 di antara 10.000 pakai simple random sampling kah? Sampling acak sederhana? Atau menggunakan stratified random sampling? Atau menggunakan cluster? Atau menggunakan systematic random sampling, atau menggunakan sampling yang tidak karuan, misalnya proporsi sampling atau accidental sampling. Nah, tentu saja kapan simple random sampling dipilih, kapan stratified random sampling dipilih, kapan cluster, tentu saja ada ciri-cirinya. Simple random sampling dipilih kalau karakteristik populasi homogen, lokasi penelitian tidak tersebar secara geografis, lokasi penelitian tidak luas. Lalu ciri yang ketiga adalah tersedia sampling frame, tersedia kerangka sampel, tersedia daftar, tersedia listnya, ya, tersedia daftar anak balita yang ada di populasi penelitian ini. Kalau 3 syarat itu dipenuhi, maka Bapak Ibu sebaiknya memilih 1.000 di antara 10.000 pakai simple random sampling. Tetapi kalau populasi Bapak Ibu itu justru heterogen, maka stratified random sampling yang dipilih. Kalau lokasi penelitian
tersebar secara geografis, maka cluster sampling yang kita gunakan. Itulah peran yang kedua yang dimainkan biostatistika dalam penelitian di bidang kesehatan. Lalu peran yang ketiga adalah ini kaitannya dengan desain penelitian di bidang kesehatan. Bapak Ibu kalau melakukan penelitian, jika memungkinkan, maka Bapak Ibu memilih desain penelitian yang levelnya paling tinggi, levelnya paling top, levelnya paling bagus. Nah, desain penelitian di bidang kesehatan yang levelnya tinggi adalah dinamakan yang jelas bukan RCTI ya. Kalau RCTI ini kan temannya SCTV ya, temannya ANTV ya. Jadi ini tidak ada I-nya. Bahasa Jawanya adalah RCT, Randomized Control Trial. Nah, peran ketiga biostatistika adalah melakukan randomisasi, melakukan random assignment. Siapa anak balita yang dapat vitamin A dosis tinggi, yang dosisnya 200.000 internasional unit vitamin A, siapa anak balita yang dapat vitamin A dosis rendah, anak balita yang dapat placebo, yang dosisnya hanya 2.000 internasional unit vitamin A. Nah, itu kita lakukan secara random. Bahkan dalam penelitian ini, peneliti tidak puas dengan hanya menggunakan desain RCT, tapi ditambah dengan double blind randomized control trial. Peneliti selama penelitian berlangsung tidak tahu mana anak balita yang dapat vitamin A dosis tinggi, mana anak balita yang dapat vitamin A dosis rendah. Peneliti selama penelitian berlangsung 2 tahun tidak tahu. Saya sebagai orang yang menghandle data, karena data yang diperoleh dari anak balita ini, ada yang dikumpulkan setiap hari. Kalau ada anak yang panas, temperaturnya berapa? Kalau ada yang diare berapa kali dalam 1 hari? Kalau ada yang makan bakso, komposisinya itu seperti apa? Apakah 100% tepung karena daging sapi mahal? Atau 50% tepung, 50% daging sapi? Ini yang ukuran harian. Lalu ada ukuran yang bulanan, berat badan anak balita ditimbang setiap bulan, tinggi badan tidak diukur setiap hari ya. Kalau tinggi badan kok diukur setiap hari, tidak tampak perubahannya itu seperti apa. Tinggi badan diukur setiap 4 bulan sekali, lalu pemeriksaan laboratorium, urin darah tinja dilakukan setiap tahun sekali. Itu pun saya tidak tahu mana anak balita yang dapat vitamin A dosis tinggi, mana yang dosis rendah. Orang tua yang punya anak tidak tahu juga anaknya itu minum apa, apalagi anak balitanya tidak tahu yang diminum itu apa. Satu-satunya orang yang tahu adalah ahli farmasi yang kita hire, ahli farmasi yang kita ikutkan dalam penelitian ini untuk menghandle pendistribusian vitamin A dosis tinggi maupun dosis rendah. Karena vitamin A dosis tinggi dan dosis rendah, kalau kita lihat bentuknya sama persis, warnanya sama persis, beratnya sama persis, baunya sama persis, tidak ada orang yang tahu kecuali ahli farmasi yang merahasiakan mana yang dapat vitamin A dosis tinggi, dosis rendah, supaya penelitian ini berlangsung secara adil, secara fair, selama penelitian berlangsung selama 2 tahun. Lalu peran biostatistika yang berikutnya adalah dengan biostatistika kita akan mampu melakukan cek kualitas data. Data yang dikumpulkan kualitasnya terjaminkah? Misalnya saja data berat badan anak balita yang ditimbang setiap bulan selama 2 tahun, itu apakah ada data yang tidak masuk akal? Misalnya ada anak balita yang beratnya 71 kg. Wajar tidak anak balita beratnya 71? Jangan-jangan ini tidak wajar, ini salah. Yang salah adalah operator pada saat memasukkan data harusnya 17, karena nonton bola Liga Inggris, ya Manchester City kalah ya, sehingga dia
ngetiknya harusnya 17 diketik dengan 71. Nah, kalau kita punya data seperti ini, maka data ini harus kita perbaiki supaya datanya sesuai dengan kondisi yang realnya itu seperti apa. Jadi apakah ada data yang extreme value, ada outlier, ada pencilan atau tidak, sehingga kalau memang iya, maka kita perlu perbaiki data tersebut. Lalu peran yang terakhir, biostatistika yang dimainkan dalam penelitian di bidang kesehatan adalah uji statistik apa toh yang cocok digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Uji statistik apa toh yang cocok digunakan untuk mengatakan bahwa anak balita yang dapat vitamin A dosis tinggi setiap 4 bulan sekali selama 2 tahun derajat kesehatannya lebih bagus dibandingkan anak balita yang dapat vitamin A dosis rendah, yang dosis rendah pun didistribusikan setiap 4 bulan sekali selama 2 tahun. Saya kira Bapak Ibu pernah jumpa atau menggunakan uji statistik ini, ada yang dinamakan independent sample t-test, ada yang dinamakan dependent sample t-test, ada yang dinamakan chi-square test, ada yang dinamakan Toyota Innova, menggunakan ANOVA, atau menggunakan regresi linear, regresi logistik, survival analysis, dan yang lainnya lagi. Itulah Bapak Ibu beberapa peran biostatistika yang dimainkan dalam penelitian di bidang kesehatan. Kita akan masuk ke topik yang memang dibebankan saya untuk memberikan materi biostatistika deskriptif. Tapi sebelum itu, nonton, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo saja kaitannya dengan peran biostatistika yang dimainkan di bidang kesehatan ini. Baik, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, komentar, silahkan. Setiap kali kuliah, mohon maaf saya hanya memerlukan waktu 60 menit Bapak Ibu, kalau secara tatap muka kan biasanya 90-100 menit, tapi untuk kuliah saya yang online ini daring, saya hanya butuh waktu 60 menit saja. Baik, itu kesepakatan saya dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, mungkin yang lain berapa menit persisnya, tapi saya kira-kira 60 menit untuk kuliah setiap kali pertemuan. Baik, komentar, pertanyaan Bapak, Ibu? Baik, oh iya, silakan ya. Pak Yanasta ya. Kenalkan Pak, nama saya Judo. Terkait dengan populasi dan sampel tadi ya Pak ya. Kan terdapat populasi berjangka maupun populasi target ya. Apakah kita bisa menggunakan populasi tersebut atau memang kita tuh harus menggunakan sampel dalam penelitian biostatistika? Maten Pak Zulela, matur suwun. Baik, yang saya masukkan di sini adalah populasi penelitian kita ya, yang sudah memenuhi sekian banyak kriteria penelitian. Ada yang mungkin kriteria inklusi, ada eksklusi. Lalu yang masuk dalam populasi penelitian kita itu sebanyak, dalam contoh ini adalah 1.000. Ini yang sudah siap, harusnya 1.000 ini kalau mau tepat ya 10.000 maaf, 10.000 ini kalau kita mau melakukan penelitian dengan tepat ya semuanya diikutkan. Tapi konsekuensinya kan biayanya itu sangat mahal, waktunya lama, tenaga yang dibutuhkan banyak. Umumnya peneliti kan mempunyai 3 keterbatasan tadi, biaya yang dipunyai terbatas, waktu yang dipunyai terbatas, tenaga yang dipunyai terbatas. Oleh sebab itu, biostatistika memberikan solusi tidak perlu meneliti 10.000 anak balita, tapi telitilah beberapa anak balita. Nah, beberapa anak balita itu dikenal dengan nama sampel. Nah, beberapa itu berapa besar, berapa banyak. Nah, ini tadi ada hitung-hitungannya. Nah, dalam referensi tadi ada buku yang namanya Adequacy of Sample Size in Health Studies. Itu tadi Hosmer dan Lemeso dengan menggunakan formula yang ada di situ, dengan menggunakan aplikasi S-size, sampel size, lalu diperoleh ukuran sampelnya minimumnya adalah 1.000. Lalu 1.000 ini cara memilihnya seperti apa dari 10.000, itu yang kita kenal dengan nama teknik pengambilan sampel.
Lalu 1000 ini siapa yang dapat dosis tinggi, siapa yang rendah, ini kita namakan random assignment. Gitu. Dan seterusnya, Pak. Gitu. Oke, matur suwun, Pak. Oke, Pak Yuda, kalau yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Baik. Baik, Dok. Terima kasih. Tadi Dokter sini sempat menyinggung tentang data ekstrim yang bisa ditemukan. Yang ingin saya tanyakan, Dok, apakah data ekstrim itu bisa diperbaiki dan bagaimana cara memperbaiki data ekstrim yang terbaik? Terima kasih, Dok. Baik, kalau 71 ini misalnya saja, ini kan data yang outlier, data ekstrim, yang setelah dicek, jadi tidak kita keburu-buru ini langsung salah memasukkan data, ini kita cek ternyata di instrumen penelitiannya itu yang benar adalah 17, ya, yang salah adalah orang yang memasukkan data, operator yang memasukkan data harusnya 17, karena sekali lagi nonton Liga Inggris, ya, jagonya kalah Manchester City, sehingga lalu menuliskannya menjadi 71 gitu. Tapi kalau 71 ini betul-betul data yang memang real, berarti harusnya anak ini itu bukan di populasi penelitian kita, dalam tanda petik seperti itu ya. Maka cara mengolah datanya adalah kita coba lakukan dengan 2 cara. Data ini kita ikutkan dalam analisis data, lalu dapat hasil. Yang kedua, data ini, anak ini, berat badan ini, tidak diikutkan dengan konsekuensi ukuran sampelnya turun 1, lalu dapat hasil. Lalu kedua hasil ini dibandingkan. Yang pertama hasilnya A, yang kedua A aksen, mana yang make sense gitu. Mana yang masuk akal. Kalau menurut Bapak Ibu yang masuk akal A aksen, ya yang satu ini dicatat ya, bukan berarti dirahasiakan. Ini kita catat bahwa anak ini beratnya jauh berbeda dengan anak yang lain. Kalau diolah hasilnya A, tapi kalau tidak diolah, ya tidak kita ikutkan dalam ini dengan konsekuensi observasinya berkurang 1, tapi hasilnya A aksen yang misalnya make sense, masuk akal, maka kalau saya bisa menggunakan yang A aksen. Bisa Bapak Ibu bandingkan 2 hasil itu, mana hasil yang kira-kira masuk akal itu yang seperti apa. Itu kalau 71 betul-betul data yang real. Tapi kalau 71 tadi itu karena kesalahan operator dalam memasukkan data, ya yang ini kita perbaiki datanya. Jadi harusnya 17, maka yang 17 ini menggantikan yang 71. Begitu Ibu Andi. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yang lain lagi? Baik. Kita lanjutkan topik kita, yaitu mengenai biostatistika deskriptif. Biostatistika dibedakan statistika deskriptif yang meliputi pengumpulan data, peringkasan data, penyajian data. Nah, yang dibebankan pada saya adalah 3 ini ya, atau kalau dengan teman sendiri 4-4-nya juga tidak apa-apa ya, biostatistika deskriptif. Pengumpulan data di dalam biostatistika yaitu memperoleh data secara langsung dari responden, bisa memperoleh data tidak langsung. Ilustrasi tadi peran biostatistika yang dimainkan dalam bidang kesehatan, memperoleh datanya itu kita lakukan secara langsung. Tiap bulan anak balita kita timbang beratnya itu berapa besar. Tiap 4 bulan anak balita kita ukur tinggi badannya itu berapa besar. Lalu cek urin darah tinja kita lakukan setiap tahun. Ini kita lakukan secara langsung. Kalau Bapak Ibu memanfaatkan data yang ada di rumah sakit,
Di rumah sakit yang besar, rumah sakit yang baik, pasti tiap-tiap pasien punya yang namanya medical record, punya rekam medis dari tiap-tiap pasien. Nah, kalau kita manfaatkan data yang ada di rekam medis, maka cara memperoleh data Bapak Ibu dikatakan secara tidak langsung. Data yang kita kumpulkan secara langsung maupun tidak, kalau kita perhatikan menurut sifatnya, maka data yang kita punyai bisa berupa data yang kualitatif, bisa berupa data yang kuantitatif. Data yang kualitatif adalah data yang tidak berupa angka. Contohnya jenis kelamin, laki-laki perempuan, golongan darah, AB, AB, dan O, tingkat pendidikan, responden, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu yang kita namakan data kualitatif. Sedangkan data yang kuantitatif, data yang berupa angka, contohnya berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam sentimeter, tekanan darah dalam milimeter Hg, temperatur dalam derajat Celcius, itulah adalah data yang kuantitatif. Data yang kualitatif kalau kita rinci lagi, kita dapatkan dua skala pengukuran yang dinamakan nominal, ordinal. Sedangkan yang kuantitatif kalau kita rinci lagi, kita dapatkan skala pengukuran yaitu interval, rasio. Nah, saya kesepakatan dengan Bapak Ibu dari sekarang kalau saya mengatakan interval, itu yang saya maksudkan adalah rasio. Jadi rasio dengan interval tidak saya bedakan. Memang beberapa buku mengatakan interval dengan rasio itu beda, bedanya hanya pada titik nolnya tetap atau titik nolnya tidak tetap. Kalau kita yang di Yogyakarta, titik nol kan tetap ya di Malioboro, walaupun direnovasi tidak pindah di UGM ya, itu tetap. Tapi bukan itu maksudnya ya. Yang dimaksudkan titik nol tetap atau tidak adalah temperatur 0 derajat Celcius, apakah sama dengan 0 derajat Fahrenheit. Ya, apakah ini sama dengan 0 derajat Fahrenheit. Nah, kalau tidak, itu maksudnya titik nolnya tidak tetap, skalanya interval. Kalau tetap, kalau sama, itu skalanya rasio. Daripada pusing 7 keliling, sehingga interval dan rasio ini kita tidak dibedakan. Lalu nominal itu pengertiannya seperti apa, ordinal seperti apa, interval rasio seperti apa. Di PowerPoint ini ada, Bapak Ibu mungkin sudah dapat informasi yang lain. Untuk hematnya ini saya tinggal ya, Bapak Ibu nanti pelajari ini. Lalu kita masuk ke apa namanya peringkasan data. Meringkaskan data di dalam biostatistika bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi, tabel asal ada interval kelas, dan ada frekuensinya. Asal ada dua kolom pertama ini dinamakan tabel distribusi frekuensi. Tapi sebaiknya ya lebih afdol, lebih baik kalau kita tambah dengan kolom yang ketiga, yaitu kolom persentase. Tabel frekuensi digunakan untuk meringkaskan data yang melibatkan satu variabel saja, misalnya variabel berat badan, tidak memperhatikan jenis kelamin, tidak memperhatikan tinggi badan, hanya berat badan saja, maka tabel frekuensi. Manfaat apa yang bisa kita ambil dari tabel frekuensi? Manfaat yang bisa kita ambil adalah dengan tabel frekuensi kita akan tahu sebagian besar responden kita itu beratnya antara berapa sampai berapa. Coba kalau datanya belum kita ringkaskan, masih data kasar, raw data, sulit sekali untuk bisa mengatakan sebagian besar responden kita itu beratnya antara berapa sampai berapa. Setelah membuat tabel frekuensi, maka kita akan tahu ternyata sebagian besar responden kita beratnya antara 50 sampai kurang 60. Berat badan berupa data kuantitatif. Apakah data yang kualitatif juga bisa kita ringkaskan?
dalam bentuk tabel frekuensi? Jawabannya bisa, yaitu seperti tingkat pendidikan ini. Berupa data yang kualitatif. Nah, yang dinamakan tabel frekuensi adalah tabel yang ada interval kelasnya, kategori dari tingkat pendidikan, dan ada frekuensinya. Ini yang dinamakan tabel frekuensi, dilengkapi lebih baik dalam bentuk persentase. Lalu manfaat apa yang bisa kita ambil dari tabel frekuensi ini? Manfaat yang bisa kita ambil adalah, kalau mahasiswa saya biasanya kan menginterpretasinya, oh respondennya yang tingkat pendidikannya SMA 6, diploma 7, ini diutarakan terus ya semuanya. Nah kalau saya tidak seperti ini, kalau saya menginterpretasinya adalah di antara 91 responden yang terpilih dalam penelitian ini, tidak ada satupun responden yang tingkat pendidikannya SD maupun SMP. Sebagian besar S1, bahkan ada S3 sebanyak 5,5%-nya. Itu manfaat dari tabel distribusi frekuensi. Digunakan untuk meringkaskan data yang melibatkan hanya satu variabel, yaitu tingkat pendidikan. Tidak memperhatikan jenis kelaminnya, tidak memperhatikan status sosial ekonominya, dan seterusnya. Sedangkan tabel kontingensi itu digunakan untuk meringkaskan data yang melibatkan paling tidak dua variabel. Misalnya saja, jika kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara merokok dengan kanker paru. Merokok dikategorikan ya merokok, tidak merokok, kanker paru ya dan tidak. Tabel kontingensi seperti ini, tabel silang seperti ini, bahasa Jawanya adalah cross tabulation. Yaitu digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara merokok dengan kanker paru. Tabel ini bisa diperoleh dari penelitian yang desainnya prospektif, bisa diperoleh dari desain yang retrospektif, bisa juga dari desain yang cross-seksional. Nah, tampilannya seperti ini, tapi jalannya penelitian tentu saja berbeda. Ya, jalannya penelitian berbeda antara yang prospektif dengan retrospektif maupun yang cross-seksional. Baik. Contoh yang berikutnya adalah kalau kita ingin melihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan prestasi kerja. Tingkat pendidikan tinggi rendah, prestasi kerja baik buruk, apakah tabel kontingensi harus berupa 2x2 table, tabel dengan 2 baris dan 2 kolom? Tentu saja tidak. Ya, tabel kontingensi tidak harus 2 baris dan 2 kolom, tidak harus begini. Tidak harus 2 baris, 2 kolom. Tapi bisa menggunakan misalnya ini SD, SMP, SMA, misalnya perguruan tinggi. Jadi 4 baris, 2 kolom. Ini pun boleh. Jadi tidak harus 2x2. Baik. Kemudian penyajian datanya seperti apa? Penyajian datanya ada banyak, yaitu kalau datanya kualitatif menggunakan bar chart atau menggunakan pie chart. Untuk yang kualitatif, di luar ini untuk yang kuantitatif. Ya, di luar yang merah untuk yang kuantitatif. Contohnya yang bar chart, diagram batang, dan pie chart. Yang kualitatif di dalam PowerPoint ini adalah jika kita ingin menyajikan kerjaan itu datanya kualitatif, maka pilihannya adalah menggunakan bar chart atau pie chart. Tidak sulit membuatnya, apalagi menggunakan paket program, yaitu sumbu mendatarnya adalah kategori dari jenis pekerjaan, sumbu tegaknya adalah frekuensi,
masing-masing kategori. Misalnya ada 100 responden yang pekerjaannya PNS ABRI. Ada 200 responden yang wira swasta. Lalu ada 750 ya dengan teman sendiri yang ibu rumah tangga misalnya. Ini bar chart. Diagram batang. Yang satu lagi adalah pie chart, diagram lingkaran. Kalau bar chart, sumbu vertikalnya tadi, ya sumbu vertikalnya itu adalah frekuensinya, banyaknya responden. Tapi kalau pie chart ini, luas bagian lingkaran yang berwarna-warni ini umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalnya ada 1% responden tidak sekolah, 10% responden tidak tamat SD, 25% responden tamat SD. Ini kalau kita combine, kita gabungkan, maka total luas lingkaran adalah 100%. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan bar chart untuk menyajikan data kualitatif atau pie chart. Bukan berarti pie chart derajatnya lebih tinggi karena berwarna-warni ya dibandingkan bar chart yang hanya satu warna. Nah, tidak, terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Baik, yang kuantitatif adalah histogram. Histogram digunakan untuk menyajikan data kuantitatif. Manfaatnya apa histogram ini? Manfaat histogram adalah dengan histogram kita akan tahu data kita itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Data dikatakan mengikuti distribusi normal menggunakan histogram. Kalau ujung-ujung histogram dihubungkan itu berbentuk lonceng. Kalau ujung-ujung histogram ini dihubungkan berbentuk lonceng, itu data dikatakan mengikuti distribusi normal. Ini datanya mengikuti distribusi normal. Ya, di samping berbentuk lonceng, ini harus simetris. Simetris itu maksudnya kalau dipotong tengah, dilipat relatif sama. Itu yang dinamakan datanya mengikuti distribusi normal. Kalau tidak begini, ya berarti tidak normal. Misalnya berbentuk lonceng tapi tidak simetris, ya tidak normal. Jadi yang normal ini harus bentuknya adalah berbentuk lonceng dan simetris. Simetris itu kalau dipotong tengah, dilipat berbeda, dikatakan simetris. Kalau yang tidak simetris, misalnya, ya ini hanya misal saja, yang tidak simetris, itu kalau gambarnya, histogramnya, misalnya begini. Ini yang dinamakan tidak simetris. Tidak simetris yang begini dinamakan menceng ke kanan. Bisa juga tidak simetris menceng yang ke kiri. Potong tengah dilipat berbeda, ini tidak simetris yang menceng ke kiri. Lalu untuk menunjukkan kenapa kok kita perlu belajar distribusi normal, atau ini dinamakan kurvanya, namanya kurva normal. Kenapa kok kita perlu distribusi normal atau kurva normal ini? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan ilustrasi berikut, misalkan kita membandingkan dua macam obat. Kelompok pasien yang kiri diberi obat standar,
obat yang ada di pasaran, obat yang sudah digunakan bertahun-tahun, obat yang harganya murah. Kelompok pasien yang kanan, pasien-pasien diberi obat baru, obat yang desain, efek sampingnya kecil, tapi harganya lebih mahal. Maka pertanyaan penelitian kita adalah, apakah obat baru lebih efektif dibandingkan obat standar? Ini pertanyaan penelitiannya. Hipotesisnya, obat baru lebih efektif dibandingkan obat standar. Kalau efektif itu diukur lewat kecepatan sembuh pasien, satuannya bisa hari, satuannya bisa menit, detik, satuannya bisa jam. Data yang demikian itu skalanya rasio. Maka uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan obat baru lebih efektif dibandingkan obat standar, salah satunya dinamakan independent sample t-test, yang akan kita pelajari ke depan ya lebih dalam, tapi sementara ini untuk memberikan wawasan kurva normal, distribusi normal, maka uji yang dipakai adalah independent sample t-test. Nah, independent sample t-test ini baru boleh digunakan untuk menunjukkan obat baru lebih efektif dibandingkan obat standar kalau memenuhi beberapa syarat. Nah, di antaranya syaratnya adalah datanya harus normal. Ini data harus mengikuti distribusi normal. Nah, untuk menunjukkan data itu normal, tadi plot yang barusan kita pelajari namanya histogram. Ini salah satu caranya. Nanti ada cara yang lain untuk menunjukkan data itu mengikuti distribusi normal. Baik, jadi histogram tadi manfaatnya mengikuti distribusi normal atau tidak, karena distribusi normal dipakai sebagai syarat untuk independent sample t-test. Sebagai syarat untuk dependent sample t-test. Sebagai syarat untuk ANOVA dan yang lainnya. Baik. Di samping histogram, maka kita bisa menggunakan box plot untuk menunjukkan data itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Bisa menggunakan box plot. Nah, dengan box plot, ya kita akan tahu kalau box plot itu kita potong tengah, dilipat relatif samakah? Kalau iya, berarti simetris. Nah, distribusi normal tidak cukup hanya simetris, tapi harus berbentuk lonceng. Maka kita bikin kurvanya. Nah, dengan demikian, box plot pun bisa digunakan untuk menunjukkan data itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Dalam contoh ini, datanya mengikuti distribusi normal. Lalu plot yang lain yang bisa digunakan untuk menunjukkan data itu normal atau tidak adalah normal probability plot. Biasa dikenal dengan nama PP plot. Data dikatakan normal lewat PP plot kalau titik-titiknya di sekitar garis diagonal. Seperti contoh ini datanya normal. Karena titik-titiknya di sekitar garis diagonal. Nah, apabila ada satu titik, menurut Bapak Ibu atau lebih titik, jauh dari garis diagonal, maka Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa datanya tidak mengikuti distribusi normal. Paling tidak 3 plot yang bisa digunakan untuk menunjukkan data itu normal atau tidak. Baik, ini yang kita namakan penyajian data. Kemudian topik yang terakhir adalah bagaimana cara kita bisa memanfaatkan ukuran-ukuran numerik, ukuran-ukuran deskriptif dari sekumpulan data. Ini ada 3 poin, 3 hal. Yang pertama nilai tengah, yang kedua nilai deviasi, yang ketiga sebaran data. Yang sebaran data barusan kita tunjukkan, yaitu data yang kita punyai simetris atau tidak.
mengikuti distribusi normal atau tidak, barusan kita pelajari lewat histogram. Ini yang simetris mengikuti distribusi normal. Lalu yang menceng kanan juga demikian, tadi sudah kita pelajari kalau gambarnya misalnya saja yang seperti ini. Ini yang menceng kanan. Sedangkan menceng kiri adalah yang berikut gambar. Baik, dengan demikian yang nomor 3 ini sudah kita bahas. Yang berikutnya adalah mengenai nilai tengah. Pengertiannya apa toh nilai tengah itu? Nilai tengah adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mewakili sekumpulan data. Nilai tengah adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mewakili sekumpulan data. Ada 3 ukuran tengah yang terkenal. Yang pertama min, rata-rata, kedua median, ketiga modus. Kalau hitung-hitungannya, saya kira Bapak Ibu sudah mahir menghitung min, median maupun modus. Tapi sekarang yang kita pelajari adalah kapan min itu tepat digunakan sebagai wakil dari sekumpulan data. Kapan median tepat digunakan sebagai wakil dari sekumpulan data. Dan kapan modus tepat digunakan sebagai wakil. Untuk itu, ilustrasinya, perhatikan contoh yang berikut Bapak Ibu. Ada penghasilan per bulan karyawan suatu perusahaan, penghasilan bulanannya ini hanya misal seperti ini. Lima karyawan perusahaan gaji bulanannya 3,3 juta sampai 200 juta. Coba Bapak Ibu hitung rata-ratanya minnya itu berapa besar? Lalu Bapak Ibu dengan saya, rata-ratanya berapa besar? Pasti lebih besar dari 40 juta. Yang 200 juta saja kalau dibagi 5 kan sudah 40 juta ya, ini lebih dari 40 juta. Nah, apakah rata-rata yang nilainya lebih dari 40 juta itu tepat digunakan sebagai wakil dari data ini? Tidak. Tidak. Ya, karena apa? Karena kalau Bapak Ibu menggunakan rata-rata ini, Bapak Ibu cerita kepada teman-teman Bapak Ibu yang sedang mencari pekerjaan, Bapak Ibu mengatakan rata-rata penghasilan karyawan perusahaan ABC per bulan lebih dari 40 juta, teman Bapak Ibu berbondong-bondong mendaftar, setelah diterima ternyata gaji bulanannya hanya 3 juta. Itu berarti Bapak Ibu menyesatkan teman Bapak Ibu. Jadi 40 juta ini, min ini tidak tepat digunakan sebagai wakil. Min tidak tepat karena ada extreme value ini. Nah, kalau kita punya data ada extreme value, lalu ukuran tengahnya yang mana? Nah, kita hitung medianya. Ya, medianya dihitung, median itu nilai yang berada tengah dari sekumpulan nilai, setelah diurutkan menurut besarnya, urutkan dulu. Yang di tengah itulah medianya. Maka medianya yaitu 3,2 juta. Kalau Bapak Ibu menggunakan informasi ini, median ini, itu lebih tepat dibandingkan kalau kita gunakan rata-rata yang lebih dari 40 juta. Kenapa 3,2 lebih tepat? Karena 80% data kita itu 3 jutaan. 5, ya 4 di antara 5, itu artinya 80% data kita.
Itu 3,2 juta, 3 jutaan lah begitu dengan teman sendiri ya. Sehingga ini lebih tepat kita gunakan sebagai wakil kalau yang median. Bapak Ibu boleh juga menggunakan modus. Modus itu yang sering muncul, yang munculnya banyak. Dalam contoh ini adalah 3,2, maka modusnya pun boleh digunakan sebagai wakil untuk data kuantitatif ini, tapi sebaiknya modus digunakan untuk mewakili data yang kualitatif. Baik, lalu apa yang bisa kita ambil dari manfaat ini? Kalau Bapak Ibu ada data, ada extreme value-nya, maka jangan menggunakan rata-rata sebagai wakil, tapi gunakan median. Kecuali kalau yang extreme value-nya 200 juta ini tidak ada, maka rata-rata sebaiknya digunakan sebagai wakil. Itu yang kita namakan nilai tengah, yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk mewakili sekumpulan data. Nah, ini tergantung pada data kita. Sekali lagi, kalau ada extreme value di data kita, maka median sebaiknya digunakan sebagai wakil. Kalau tidak ada extreme value, min. Kalau datanya kualitatif, sebaiknya menggunakan yang modus. Lalu yang terakhir dalam pertemuan kali ini adalah mengenai nilai deviasi. Nilai penyimpangan. Maksudnya nilai deviasi itu apa? Nilai deviasi itu suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar data menyimpang terhadap rata-ratanya. Nilai deviasi suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar data menyimpang terhadap rata-ratanya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya saya mengajar biostatistika kelas A, diikuti sekian banyak mahasiswa, diperoleh rata-ratanya 70. Saya mengajar kelas B, diikuti sekian banyak mahasiswa, rata-ratanya pun 70. Saya mengajar kelas C, diikuti sekian banyak mahasiswa, rata-ratanya 70. Pertanyaan saya, kelas mana yang kemampuannya staraf? Kelas mana yang homogen? Kelas A, kelas B, atau kelas C? Bapak Ibu dengan saya. Kelas A, kelas B, atau kelas C yang mempunyai kemampuan staraf yang homogen, ya, supaya tidak lama ya. Untuk kelas A, supaya tahu mana yang homogen, mana yang tidak cukup banyak tahu rata-rata, kita perlu tahu misalnya kelas A ada yang terendah, sebut saja 5, yang tertinggi 100. Yang lain nilainya di sekitar ini, kalau dihitung rata-ratanya 70. Kelas B diikuti sekian banyak mahasiswa, nilai terendahnya 60, tertingginya 80. Yang lain nilainya di sekitar ini, rata-ratanya 70. Kelas C tiap-tiap mahasiswa dapat 70, rata-ratanya 70. Kelas C ini homogen, kemampuannya staraf, tidak ada penyimpangan sama sekali nilai biostatistika. Maka ukuran penyimpangan itu yang pertama adalah menggunakan ring. Ring ini selisih data terbesar dan terkecil. Ring kelas C terbesarnya 70, terkecilnya 70, maka ringnya sama dengan 0, menunjukkan tidak ada penyimpangan sama sekali. Tidak ada deviasi. Kemampuannya setara homogen. Begitu juga untuk kelas B. Kelas B ini kalau kita cari ringnya itu sama dengan 20. Makin tinggi ring itu makin menyimpang, makin heterogen. Nilainya lebih bervariasi kelas B
dibandingkan kelas C. Apalagi kalau kelas A kita cari ini ranknya sama dengan 95, makin besar. Ini makin menyimpang, makin heterogen. Itu yang dinamakan ukuran penyimpangan, ukuran deviasi. Lalu ukuran berikutnya adalah variansi. Variansi dari sampel lambangnya S kuadrat. Deviasi standar dari sampel lambangnya adalah S. S itu akar dari variansi. Nah, mengingat waktunya, ini sudah lebih dari 1 jam, apa yang saya utarakan ke Bapak Ibu, variansi itu rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini variansi. Variansi sampel rumusnya seperti ini. Nah, untuk dapat, saya tahu Bapak Ibu paham dengan rumus ini atau tidak, untuk kelas C, coba Bapak Ibu variansinya berapa besar? Untuk kelas C variansinya berapa besar? 0, Pak. Sama dengan 0 ini, yaitu karena variansi 0 itu tidak ada penyimpangan sama sekali. Deviasi standarnya kalau kita hitung pun sama dengan 0. Jadi ini tidak ada penyimpangan. Itu yang dinamakan ukuran penyimpangan. Coba Bapak Ibu hitung yang kelas B. Kelas B Bapak Ibu hitung variansinya berapa? Ya, taruh di bawah saja. Untuk mudahnya kelas B diikuti 3 mahasiswa saja. Mahasiswa yang pertama dapat 60, yang kedua 70, yang ketiga 80. Bapak Ibu hitung variansi kelas B itu berapa? Variansi kelas B berapa besar Bapak Ibu? Bu Lorenza Firta, berapa variansinya? 100 mungkin, Pak. 100 ya, jadi ini 100. Jadi tidak usah dihitung, ini sudah ada variansi 100. Nah, ini menunjukkan variansi makin tinggi, makin besar, itu datanya makin menyimpang. Apalagi kelas A kalau dihitung, itu variansinya akan tinggi. Itulah Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan dengan saya, pertemuan yang perdana. Di awal tadi sudah saya utarakan peran biostatistika, lalu kita belajar biostatistika deskriptif yang meliputi tadi peringkasan, penyajian, dan memilih ukuran-ukuran numerik. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, komentar, Bapak Ibu, monggo. Jadi sekali lagi, dalam setiap kali kuliah, kira-kira 60 menit perjumpaannya. Tapi ini kalau ada pertanyaan, komentar dari Bapak Ibu, monggo saja. Pertanyaan Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kita pelajari bersama pada pertemuan siang hari ini. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Agar supaya materi ini bermanfaat bagi kita semuanya, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Saya mohon izin ya meninggalkan